Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan mencoba tema karma yang terjadi, ujian bertubi hadir di hidupnya ya. Seperti biasa ini adalah general reading. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang sehingga tidak akan semuanya resonate ya untuk kalian. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok jangan dipaksakan ya, semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat karma yang terjadi. Ujian bertubi hadir di hidupnya. Apa yang terjadi? Di energi kartu pertama ada Five of Wands. Ada sebuah persaingan yang tidak sehat dalam lingkungan pekerjaannya dia ya, dan di sini membuat dia tersingkirkan ya. Dia tidak bisa bertahan dalam situasi dan kondisi yang sepertinya susah untuk dia ikuti, terutama dalam hal karirnya. Di sini mengalami keterpurukan ya. Banyak persaingan yang mungkin tidak sehat di sini yang dia rasakan. Fitnah yang terjadi, konflik yang terjadi ini membawa banyak perubahan ya di hidup dia. Ketika dia mencoba untuk memperbaiki sebuah pekerjaan atau karirnya, ternyata di sini dia tidak siap dengan lingkungan yang terjadi di dalam pekerjaannya ya. Dia tidak siap untuk mengikuti banyak sekali perubahan yang harus dia sesuaikan ya. Jadi ketika dia bertemu dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang negatif, di sini dia terkejut dengan perubahan sehingga dia tidak bisa mengikuti ritmenya, sehingga ini berimbas kepada pekerjaannya. Nah, di sini dia baru saja mengalami sebuah energi pemecatan ya, kehilangan pekerjaan, dan kali ini dia sedang berusaha untuk memperbaiki semuanya, untuk mencari suatu kehidupan yang akan jauh lebih baik. Terutama dia sedang mencari pekerjaan yang mungkin sesuai ya untuk dirinya. Selanjutnya ada Ten of Wands. Ada beban yang ditimbulkan ya dari semua hal yang sudah terjadi, imbas dari energi dia ya, yang sudah sangat lupa dengan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Dan saya merasakan ini adalah momen yang sangat tidak nyaman bagi dia karena kehidupan banyak sekali yang menghimpit dan dia merasakan ini adalah sesuatu hal yang tidak baik. Dan saya merasa ini adalah momen yang baik, momen yang pas untuk seseorang dari masa lalu atau yang kamu fokuskan ini untuk belajar ya, belajar banyak hal, belajar bahwa kehidupan yang sesuai dengan apa yang dia inginkan ketika tidak terwujud ya, di sini dia harus bersabar. Dan ada banyak hal yang membuat dia merenung akhirnya ya. Beban yang selama ini dia pegang malah justru menghimpit dia, tidak bisa dia selesaikan satu persatu ya. Dan selanjutnya ada Queen of Wands. Ada sesuatu hal yang mungkin sudah kamu ikhlaskan, dan keikhlasan kamu ini ternyata berimbas tidak baik bagi seseorang ya, karena seseorang ini pernah sangat menyakiti kamu. Jadi orang-orang yang pernah berlaku toksik sama kamu ini ya, memperlakukan kamu secara tidak baik, mendapatkan imbalan yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan, walaupun di sini bukan dari tangannya kamu ya. Jadi orang yang kamu fokuskan selama ini keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Keadaannya mungkin sedang sangat berusaha untuk keluar dari permasalahan yang terjadi di hidupnya. Dan kamu menikmati semua hal yang sudah kamu lakukan, perubahan, walaupun dulu pada saat kamu merasa terpuruk, kamu bertekad untuk keluar dari situasi dan kondisi yang menghimpit kamu, dan dengan segala kemampuannya kamu, percaya dirinya kamu, akhirnya kamu bisa melewatinya. Dan kamu sepertinya diberikan insting atau feeling ya, bahwa seseorang yang kamu fokuskan saat ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, dan feeling kamu ini benar ya. Jadi kondisinya kali ini memang sangat memprihatinkan, namun ini bisa dia lewati ya. Suatu saat ketika dia berusaha untuk melepaskan semua hal yang selama ini menghimpit dia dengan segala macam upaya dia ya, dia bisa bangkit, dan ini membutuhkan proses yang cukup lama tapi ya. Selanjutnya ada The Wheel of Fortune. Selama ini keberuntungan yang membersamai dia ternyata ketika dia terkoneksi sama kamu. Setelah dia tidak
menjalin apapun sama kamu, ya hubungan, komunikasi, semua sudah terputus dan akhirnya keberuntungan yang dia rasakan berakhir. Nah, inilah yang menyadarkan dia bahwa kamu adalah seseorang yang berharga ternyata bagi hidup dia. Kamu membawa perubahan, kamu membawa banyak sekali keberuntungan untuk dia. Ternyata hokinya ada sama kamu ya. Jadi banyak hal yang menjadi perubahan ketika dia tidak memiliki suatu daya dan upaya untuk membuat keadaan jauh lebih baik, karena selama ini kamu yang memainkan peran untuk sepertinya membuat dia lebih semangat untuk mengatur semuanya agar terlihat baik ya, dan dia merasakan banyak hal-hal yang membuat dia sakit hati dan kecewa. Akhirnya ini yang menyadarkan dia bahwa kamu adalah seseorang yang sudah dia sia-siakan, dan mungkin kamu juga merasakan energi sakit hati yang sudah dia lakukan, dan ini kembali kepada dia. Artinya ada sebuah karma yang sepertinya harus dia jalani. Rasa sakit yang dia berikan akhirnya dia rasakan kali ini ya. Dan Tuhan adil, Tuhan memberikan banyak keberkahan untuk hidupnya kamu yang justru sekarang jauh lebih baik dari dia ya. Dan ini bisa sebagai suatu acuan pembelajaran di hidupnya kamu, harus menjadi seseorang yang lebih baik dari hari ke hari ya. Walaupun mungkin banyak energi yang membuat kamu sakit hati dan kecewa, ikhlaskan dan mungkin maafkan untuk orang-orang yang pernah menzolimi kamu, dan kali ini kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan kamu terhindar dari orang-orang yang toksik, manipulatif di sini ya. Saya melihatnya ada banyak hal-hal yang membuat kamu berada pada suatu situasi dan kondisi yang membuat hidup kamu pernah berada pada suatu energi keterpurukan, dan saya melihatnya ini adalah sebuah momen yang baik, momen yang pas bagi hidupnya kamu untuk melangkah. Dan saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik yang bisa kamu lakukan, dan akhirnya kamu mendapati suatu perjalanan hidup yang jauh lebih baik dan progres yang baik ya. Dan saya melihatnya ada sebuah energi yang sudah kamu cukupkan ya untuk kamu berikan kepada seseorang yang kamu fokuskan ini. Dan ini menjadi pembelajaran, sama-sama belajar untuk kamu juga belajar menjadi yang lebih baik ya. Dan apapun yang kamu inginkan ketika ini tidak sesuai dengan ekspektasinya kamu ya, akhirnya kamu akan mendapati banyak sekali keberkahan, dan ini adalah sesuatu hal yang sangat positif ya. Dan selanjutnya ada I like you ya. Seseorang yang kamu fokuskan kali ini mendapatkan karma ya. Ketika kamu sudah move on, ketika kamu sudah sepertinya terlepas dari energi yang pernah membelenggu kamu ya, rasa cinta kamu kepada dia yang tidak terbalaskan, kali ini keadaan berbalik ya. Dia yang sekarang mencintai kamu, ingin bersama kamu, ingin mendekat ke arah kamu, namun kamu sudah menutup akses semuanya, baik dari komunikasi, sosial media, sehingga dia susah untuk menemukan kamu kembali. Dan ini adalah sesuatu hal yang memang harus dia rasakan ya, dimana kamu sudah memperbaiki semuanya, kamu sudah mendapati suatu kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Proses penyembuhan kamu dari rasa sakit hati dan kecewa dari sebuah hubungan yang toksik sudah kamu lewati, dan kali ini kamu sudah bahagia. Dan ternyata ini yang kali ini membuat dia semakin terpuruk setelah apa yang sudah terjadi di hidupnya ya. Banyak keadaan yang membuat dia berada pada suatu situasi dan kondisi yang sangat menyulitkan ya, lebih disulitkan lagi terhadap perasaan yang tiba-tiba kembali hadir di dalam dirinya untuk kamu ya. Tidak tahu kenapa pikirannya masih terfokus sama kamu, dan ini adalah sebuah energi yang ingin dia lupakan, namun semakin dia ingin lupakan semakin sebuah rasa hadir ya. Dan selanjutnya ada the sword and rose. Di sini ada sebuah kejelasan, kebenaran yang terungkap. Akhirnya kamu melihat apa yang terjadi di hidup energi seseorang ini menjadi pembelajaran bagi kamu untuk terus menjadi seseorang yang baik. Kamu telah mengikhlaskan semua hal yang kamu rasakan ya dari energi masa lalu yang sudah membersamai kamu ini. Dan akhirnya ya Tuhan memberikan banyak kebaikan dan keberkahan untuk kamu. Doakan yang baik-baik untuk seseorang yang mungkin pernah menyakiti perasaan kamu, karena ini mungkin akan sedikit membantu dia keluar dari sebuah permasalahan yang saat ini dia hadapi. Setidaknya kamu mengingat orang ini pernah berada pada suatu situasi dan kondisi yang sangat membahagiakan bersama kamu ya. Yang mungkin dalam suatu perjalanan hidup pemikirannya berubah, hatinya berubah, dan dia berpaling dari kamu, yaitu adalah suatu
permasalahan ya, ujian dalam hidup kamu yang sudah bisa kamu lewati. Kedepannya akan ada suatu energi yang lebih baik lagi yang bisa kamu dapatkan, dan mungkin energi dari seseorang yang kamu fokuskan ini akan mendapati banyak sekali kebaikan ketika dia bisa berubah ke arah yang lebih baik ya. Jadi doakan yang baik-baik untuk apapun yang terjadi, ujian yang sedang dia rasakan kali ini, semoga dia bisa menghadapinya ya. Oke, kita akan melihat energi yang hadir kali ini. Ada energi dari Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke, sepertinya cukup ya untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.